Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Mulyani. Mata kuliah Public Speaking and Presentation. Dosen Rosana SS MIKOM AMIPR CPS. 1. Perbedaan public speaking dan presentasi, karakteristik dan tujuan, dan contoh. Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan audiens yang biasanya besar dan beragam. Fokusnya bukan hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun hubungan emosional, memotivasi, atau menginspirasi. Tujuan utamanya mempengaruhi audiens, memberikan pandangan, atau menyampaikan gagasan besar. Contoh, pidato motivasi di seminar kewirausahaan, orasi budaya, sambutan resmi di acara pemerintahan. Sementara presentasi bersifat lebih terstruktur, biasanya untuk menyampaikan data, laporan, atau penjelasan yang bersifat informatif. Audiensnya lebih kecil dan spesifik, misalnya dalam ruang rapat atau kelas. Tujuan utamanya menjelaskan informasi secara jelas, logis, dan terukur. Contoh, presentasi laporan keuangan, presentasi proposal proyek, presentasi tugas kuliah. 2. Ethos, logos, pathos menurut Aristoteles. Penjelasan dan contoh. A. Ethos, kredibilitas pembicara. Ethos adalah kepercayaan audiens terhadap pembicara. Orang akan lebih mudah percaya jika pembicaranya dianggap kompeten, berpengalaman, atau berintegrasi. Contoh, dokter memberikan penyuluhan kesehatan, orang percaya karena ia ahli bidangnya. B. Logos, logika dan argumen. Logos adalah penggunaan data, alasan, fakta, atau penalaran yang kuat untuk mendukung pesan. Contoh, dalam presentasi bisnis, pembicara menampilkan statistik pertumbuhan penjualan sebagai bukti keberhasilan strategi. C. Pathos, emosi. Pathos adalah kemampuan pembicara mempengaruhi emosi audiens. Bisa berupa cerita, empati, humor, atau nada bicara yang menyentuh. Contoh, saat kampanye donasi bencana, pembicara menceritakan kisah keluarga yang kehilangan rumah sehingga audiens merasa tergerak untuk membantu. 3. Hambatan public speaking dan presentasi, pengalaman dan upaya-upaya. Hambatannya: A. Gugup atau cemas. Ini hambatan paling sering, tangan dingin, suara bergetar, pikiran kosong. Pengalaman pribadi misalnya, saya pernah gugup saat presentasi tugas karena takut salah menjelaskan. Upayanya latihan berulang, tarik nafas sebelum mulai, dan menyiapkan notes kecil untuk jaga-jaga. B. Kurang persiapan. Konten tidak matang membuat pembicara terlihat tidak yakin. Upayanya riset materi, latihan berbicara, dan membuat alur yang jelas. C. Suara kurang jelas. Bisa karena intonasi datar atau artikulasi kurang. Upaya latihan vokal seperti membaca keras-keras, minum air hangat, dan mengatur tempo bicara. D. Gangguan teknis. Contoh, slide tidak muncul, mic mati, atau koneksi putus. Upayanya, selalu punya backup, simpan file di flash disk, cek alat sebelum mulai, sediakan opsi tanpa slide. E. Kontak mata buruk. Kadang terlalu fokus membaca teks sehingga terlihat tidak percaya diri. Upayanya gunakan eye sweeping,
menatap ketiga arah audiens secara bergantian. 4. Argumentasi terhadap pernyataan. A. Seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Tidak selalu. Humor memang membantu mencairkan suasana, tetapi tidak wajib. Yang penting pesan tersampaikan dengan kuat. Banyak pembicara hebat yang jarang menggunakan humor namun tetap memikat. B. Seorang introvert tidak bisa public speaking. Ini tidak benar. Banyak introvert justru pembicara yang baik karena mereka biasanya lebih banyak merenung, menyiapkan materi dengan matang, dan berbicara lebih terarah. Public speaking adalah skill, bukan kepribadian. C. Public speaking ini bakat dan bawaan dari lahir. Mitos, public speaking memang bisa dipengaruhi bakat, tetapi kemampuan ini utamanya hasil dari latihan. Orang yang rajin berlatih akan jauh lebih kompeten daripada orang yang berbakat tetapi tidak pernah mengasah diri. D. Hanya ekstrovert yang bisa ahli public speaking. Tidak benar. Ekstrovert mungkin lebih nyaman tampil, tetapi keahlian berbicara ditentukan oleh teknik, persiapan, dan pengalaman, bukan kepribadian. E. Sangat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Menggenggam benda memang bisa membuat beberapa orang merasa tenang, tetapi tidak wajib. Jika selalu fokus pada benda, justru bisa mengganggu. Lebih baik mengatur napas, tersenyum, dan melakukan grounding. 4. Argumentasi terhadap pernyataan. A. Seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Tidak selalu. Humor memang membantu mencairkan suasana, tetapi tidak wajib. Yang penting pesan tersampaikan dengan kuat. Banyak pembicara hebat yang jarang menggunakan humor namun tetap memikat. B. Seorang introvert tidak bisa public speaking. Ini tidak benar. Banyak introvert justru pembicara yang baik karena mereka biasanya lebih banyak merenung, menyiapkan materi dengan matang, dan berbicara lebih terarah. Public speaking adalah skill, bukan kepribadian. C. Public speaking ini bakat dan bawaan dari lahir. Mitos, public speaking memang bisa dipengaruhi bakat, tetapi kemampuan ini utamanya hasil dari latihan. Orang yang rajin berlatih akan jauh lebih kompeten daripada orang yang berbakat tetapi tidak pernah mengasah diri. D. Hanya ekstrovert yang bisa ahli public speaking. Tidak benar. Ekstrovert mungkin lebih nyaman tampil, tetapi keahlian berbicara ditentukan oleh teknik, persiapan, dan pengalaman, bukan kepribadian. E. Sangat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Menggenggam benda memang bisa membuat beberapa orang merasa tenang, tetapi tidak wajib. Jika selalu fokus pada benda, justru bisa mengganggu. Lebih baik mengatur napas, tersenyum, dan melakukan grounding. 5. Analisis public speaking tokoh Najwa Shihab. Episode Mata Najwa, anak muda bicara demokrasi. A. Alasan memilih Najwa Shihab. Saya memilih Najwa Shihab karena beliau adalah sosok pembicara publik yang memiliki gaya penyampaian sangat kuat, tegas, kritis, tetapi tetap elegan. Cara beliau merangkai kata selalu mengalir, argumennya terstruktur, dan mampu membuat audiens berpikir. Selain itu, Najwa Shihab dikenal luas sebagai figur yang konsisten memperjuangkan isu sosial, pendidikan, dan demokrasi, sehingga pernyataannya selalu memiliki bobot dan relevansi.
Saya pribadi merasa terinspirasi karena saya bicaranya menunjukkan bahwa public speaking bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang keberanian menyampaikan kebenaran dengan santun. B. Kategori public speaking dan presentasi di video tersebut: formal, semi-formal, informal. Kategori semi-formal, alasannya topiknya serius, demokrasi, kepemimpinan, isu publik. Setting bicara biasanya studio atau panggung diskusi. Namun gaya penyampaian Najwa tidak kaku, tetap dialogis dan komunikatif. Tidak sekaku pidato kenegaraan atau formal, tetapi tidak selepas vlog pribadi atau informal. C. Informasi tentang kegiatan dan di mana public speaking dan presentasi berlangsung. Video tersebut merupakan bagian dari program atau panggung diskusi Mata Najwa yang biasanya berlangsung di studio televisi atau acara publik seperti kampus dan auditorium. Di dalam video, Najwa Shihab sedang menyampaikan opini dan pandangannya tentang isu kepemimpinan nasional dan pentingnya keterlibatan anak muda dalam membangun demokrasi. Kegiatan ini merupakan acara publik yang ditunjukkan untuk edukasi masyarakat dan mendorong partisipasi kritis. D. Aspek komunikasi verbal dan non-verbal dari video tersebut. Verbal: 1. Pemilihan katanya tajam tetapi tetap santun. 2. Kalimat disusun dengan struktur logis dan sangat terarah. 3. Menggunakan metafora dan diksi yang kuat sehingga pesannya lebih menyentuh. 4. Ada ritme bicara yang jelas, tidak terburu-buru tetapi juga tidak bertele-tele. Nonverbal: 1. Kontak mata fokus dan konsisten, menunjukkan rasa kepercayaan diri. 2. Gestur tangan digunakan seperlunya untuk menegaskan poin, tidak berlebihan. 3. Postur tubuh tegap, mencerminkan otoritas dan profesionalitas. 4. Mimik wajah ekspresif, terutama ketika menekan poin penting atau isu moral. Najwa adalah contoh pembicara yang sangat seimbang antara verbal dan non-verbal. E. Aspek performan Najwa Shihab menunjukkan pembicara yang matang secara pengalaman. 1. Ia membangun tensi dengan baik, memulai dengan kalimat pembuka yang kuat. 2. Penyampaian pesan dibuat bertahap sehingga audiens bisa mengikuti tanpa bingung. 3. Ada momen jeda yang digunakan untuk memberi ruang refleksi bagi audiens. 4. Penguasaan panggung terlihat dari cara beliau bergerak dan mengatur energi. Keseluruhan performanya terasa profesional, kredibel, dan penuh integritas. F. Teknis pengelola suara atau artikulasi dan intonasi. Artikulasi: 1. Sangat jelas, hampir tidak ada kata yang lari atau tidak terdengar. 2. Pengucapan konsonan dan vokal ditata rapi sehingga mudah dipahami. Intonasi: 1. Naik ketika menekankan pesan moral dan kritik sosial. 2. Menurun ketika masuk bagian reflektif atau pernyataan personal. 3. Ritme berbicara stabil, menunjukkan kontrol emosi yang baik. 4. Pause atau jeda digunakan tepat. Ini ciri orang yang sangat terlatih. Cara dia mengelola suara membuat pesan bukan hanya didengar, tapi dirasakan. G. Aspek kelebihan dan kekurangan performa public speaking.
Kelebihan: 1. Kontrol panggung sangat baik, tidak hanya berbicara tetapi membangun suasana. 2. Diksi kuat dan berkarakter, mudah diingat audiens. 3. Kredibilitas tinggi karena konsisten dengan nilai dan isu yang dibahas. 4. Intonasi variatif, membuat penyampaian tidak monoton. 5. Nonverbal harmonis, ekspresi, gestur, dan kontak mata saling mendukung. Kekurangan: 1. Bagi sebagian orang, gaya bicaranya mungkin terasa terlalu serius. 2. Kadang diksi yang terlalu puitis membuat pesan terasa berat untuk audiens tertentu. 3. Nada kritisnya tidak dianggap terlalu tajam, tapi mereka yang tidak terbiasa dengan opini langsung. Namun kekurangan ini relatif dan bisa berbeda tergantung sudut pandang audiens. Sekian dan terima kasih pemaparan video yang saya buat.